warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, senantiasa berbahagia, damai, tentram dan sentosa. Dan juga bersolawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan harapan Allah memberikan keberkahan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Ini ada permintaan dari salah satu komentator tentang pidato Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian disandingkan dengan Buya Ar-Razi yang mengulas tentang keutamaan menghormati dan mencintai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dua video ini dijadikan satu dengan framing seakan-akan Buya Ar-Razi itu membantah pernyataan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Maka mari kita lihat bersama-sama videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang membenci atau tidak percaya kepada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika tadi karena ketidaktahuan, semoga Allah memaafkan, maka ini berbahaya. Dan salah satu fitnatul Dajjal, kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal para pembohong yang luar biasa. Dia akan mengatur pasukan-pasukannya untuk membawa nama agama atau logika pendek untuk membenci keturunan Rasulullah atau menghembuskan isu-isu bahwa tidak ada keturunan Rasulullah SAW. Jadi begini teman-teman ya, kita ketika melihat atau menyimak konten video seperti yang barusan kita simak bersama-sama, itu kan dua video yang berbeda di tempat yang berbeda. Saya yakin juga waktunya berbeda. Sepertinya Buya Ar-Razi itu bukan membantah pernyataan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Akan tetapi videonya Buya Ar-Razi itu jauh sebelum isu yang menjadi polemik tentang riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, untuk menyikapi ini, kita harus melihat dulu latar belakang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu membuat pernyataan secara publik sedemikian rupa. Itu apa latar belakangnya, kronologinya apa gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan Buya Ar-Razi. Buya Ar-Razi itu menjelaskan tentang keutamaan menghormati dan memuliakan serta mencintai para keturunan Nabi itu konteksnya apa gitu loh. Nah, memang di dunia modern ini di mana informasi itu bisa diakses dari segala macam sudut ya, baik dari Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya termasuk di YouTube. Kadang-kadang dua video yang berbeda dalam konteks yang berbeda itu disatukan seakan-akan video yang satu itu membantah video yang lain. Padahal tidak begitu. Nah, Buya Ar-Razi ini kan ada di Tangerang. Sementara Kiai Imad itu ada di Banten.
andai kata Buya Ar-Razi itu mau membantah Kiai Imad, saya yakin beliau akan tabayun dulu kepada Kiai Imad. Ya, latar belakangnya apa, marojiknya bagaimana, dan maksud dan tujuannya apa. Karena beliau ini dua orang ulama yang insya Allah ilmunya sama-sama tinggi dalam kefahamannya. Karena di dalam usul fikih itu ada kaidah qasidul lafdi ala niyatil lafid. Maksud dan tujuan dari ucapan itu kembali kepada niat ya orang yang mengucapkan. Kan begitu ya. Kalau kita mau menelusuri ya latar belakang riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau sudah sampaikan kok pada permulaan ceramahnya itu, sebelum tesis beliau itu viral dan menjadi polemik di dunia medsos ya, khususnya gitu loh. Apa latar belakang beliau gitu loh. Beliau menyatakan begini, bahwasanya di dunia ini ada banyak keturunan nabi. Di Indonesia ini juga banyak keturunan nabi gitu loh. Akan tetapi yang di Indonesia ini keturunan Nabi Muhammad SAW itu belum ada yang terverifikasi secara ilmiah gitu loh. Nah, artinya kalau belum ada yang terverifikasi secara ilmiah, maka kita mengakui bahwasanya salah seorang di antara kita itu adalah bagian dari keturunan Nabi Muhammad itu berangkat dari husnudzon, ya, berangkat dari berbaik sangka. Kenapa kita kok berbaik sangka? Mengakui bahwasanya salah seorang di antara kita itu adalah keturunan Nabi dan membenarkan silsilahnya gitu loh. Karena kita melihat dia mengaku keturunan Nabi tapi membawa maslahat kepada masyarakat. Ya, berdakwah, ngajarin orang sholat, ngajarin orang syariat gitu kan, mengajak orang untuk menciptakan kedamaian, ketentraman di kampungnya masing-masing khususnya, dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya gitu kan ya. Nah kita husnudzon, ya udah nggak usah dibahas gitu loh, kita husnudzon aja. Adapun salah benernya ya apa katanya Allah, kan begitu loh. Tapi ketika ada orang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia menjatuhkan atau merusak tatanan syariat yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mempermalukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan perilaku, baik itu lisan, pikiran, tulisan, dan perbuatannya, nah maka ini wajib di cross check gitu loh. Apa benar dia ini keturunan Nabi gitu loh. Kan begitu gitu loh. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan kan, kullu mudda'in mumtahanun, tiap-tiap orang yang mengaku itu harus diuji dulu kebenarannya. Li'anna ad-da'wa la yasihhu biduni burhanin aw dalilin. Karena pengakuan itu nggak bisa dibenarkan tanpa adanya bukti dan dalil gitu loh. Nah, jangan lari ke masalah misalkan, oh ini kan katanya begini, kalau ada zuriyahnya Nabi yang bodoh, ada zuriyahnya Nabi yang nakal gitu kan. Seperti kata Mbah Mun, anggap aja itu adalah potongan-potongan lembaran-lembaran Quran yang telah sobek tercecer gitu loh. Tetap kita muliakan, tetap kita hormati. Oh iya benar, memang begitu benar. Tapi pertanyaan saya begini, ketika potongan-potongan kertas dari mushaf Al-Quran itu tercecer, apa sampean biarkan dia ada di jalanan, diterbangkan angin, ya, hanyut terbawa air? Apa sampean biarkan? Enggak. Sampean akan pungut satu persatu. Yang sekiranya bisa disatukan, disatukan. Yang kiranya sudah nggak bisa disatukan, bagaimana? Ya dibakar. Gitu loh. Kenapa dibakar? Ya supaya tidak diterbangkan angin, tidak hanyut di bawah air, sehingga berpotensi akan diinjak sama orang atau dilecehkan oleh orang, di mana kertas itu
ada muatan-muatan beberapa potongan-potongan ayat Al-Quran. Nah, sama seperti ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, kok dia itu berseberangan dengan akhlak, etika, adab yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, di mana Kanjeng Nabi itu menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, maka bagaimana ketika ada Habib yang nakal, ketika ada Habib yang bodoh, ketika ada Habib yang melanggar syariat, gitu? Terus kita biarkan dia, biarin deh, dia itu cucunya Nabi, nggak pantas kita menegur dia, nggak pantas kita marahin dia, nggak pantas kita ngajarin dia. Kan tidak begitu. Seperti tadi kan, ceceran-ceceran, lembaran-lembaran ayat Al-Quran itu ya kita rapikan lagi, kita selamatkan supaya tidak dihina orang. Yang bodoh kita ajak ngaji, ya toh, yang nakal kita kasih teguran, yang bermaksiat ya kita dakwahi dia, gitu loh. Kan begitu, gitu loh. Ya. Nah, metode dakwah itu kan banyak. Mulai dari dengan bahasa yang santun, mulai dari dengan cara yang sopan, gitu loh. Sampai ada metode dakwah itu shock terapi. Ya. Shock terapi itu yang terjadi sekarang, gitu loh. Ya toh? Bagaimana shock terapi itu? Ya seperti apa yang sekarang ini banyak digaungkan oleh para ulama-ulama NU, digaungkan oleh para ustadz, para gus, para sayyid, ya, di konten-konten YouTube itu kan ya. Karena apa? Karena mereka dikasih nasihat, disindir, ditegur secara halus, tidak bisa. Akhirnya apa? Ya harus dipatahkan. Mereka mengungkapkan suatu narasi di medsos yang kita anggap itu membahayakan, memprovokasi dan menyesatkan umat, maka kita harus patahkan juga di medsos itu. Kalau misalkan dia berbicara di medsos yang berpotensi didengar orang banyak, kemudian kita diminta untuk datang ke dia bertabayun, lah, yang kita luruskan bukan dia, yang kita luruskan ini orang-orang yang mendengarkan narasi dia, yang mengandung provokasi dan penyesatan, gitu loh. Kalau dianya, tadi kita sudah bilang, kita sudah sindir, kita sudah kasih nasihat, kita sudah tegur dia dengan cara-cara yang halus di dalam konten-konten YouTube, tapi malah menjadi-jadi kan. Nah, ya berarti memang dia belum dibukakan pintu hatinya untuk menyadari kesalahannya. Nah, sekarang kita itu menyelamatkan umat yang akibat narasi dia yang provokatif dan mengandung penyesatan akidah. Nah, itu yang kita selamatkan, gitu loh. Kenapa? Karena begini, kalau orang itu terbawa oleh opini yang dibangun oleh dia, termakan oleh narasinya, tidak sadar akan penyesatan kalimat-kalimat yang dibawa oleh dia, gitu loh, otomatis umat ini akan mengikuti dia. Semakin banyak umat yang mengikuti dia, maka dia akan semakin akan semakin jumawa. Orang jumawa itu sulit untuk menyadari kesalahannya, gitu loh. Sifat dasar manusia itu, semakin dia itu dipuja-puja, semakin dia itu dipuji-puji, dia semakin merasa dirinya itu terbaik, merasa perbuatannya itu benar, dan sulit untuk introspeksi diri. Kan begitu ya, gitu. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda ya. Buya Ar-Razi itu benar penjelasannya, tapi yang dimaksud Buya Ar-Razi itu orang yang betul-betul sudah terverifikasi silsilah nasabnya, baik secara biologis maupun secara ilmiah, gitu loh. Nah, kalau kayak gini kan ngambang. Ternyata setelah kita telusuri nasabnya, ternyata ada keterputusan riwayat, gitu loh. Nah, bagaimana cara mereka menanggapi ini? Ya toh, ada yang mencaci maki, ada yang mengancam, ada yang melaknat, bahkan ada yang melaporkan ke polisi. Lawang tesis ilmiah kok dilaporkan polisi, itu gimana ininya, gitu loh.
Kan diketawain orang banyak itu. Seakan-akan kan begini, orang diajak diskusi karena dia tidak bisa menjawab argumentasi dari orang yang mengajak diskusi. Akhirnya apa? Daripada gua malu, mendingan gua laporin polisi. Biar isu yang berkembang ini akhirnya redup. Nah kan kayak begitu, artinya apa? Kalah argumen, kurang literasi, kurang referensi. Kan begitu ya. Nah, dilaporin polisi bukan takut, malah senang, berbahagia. Kenapa? Karena nanti pemerintah akan turun tangan, memfasilitasi kedua belah pihak ini untuk berdiskusi, memaparkan, menyampaikan argumentasinya masing-masing. Yang nanti pada akhirnya pasti dua-duanya akan diminta untuk tes DNA. Dan mohon maaf, kalau masuk ke ranah pengadilan, ya, saksi ahli itu akan didatangkan. Siapa? Ya para nakib-nakib dunia yang akan datang ke sini, gitu loh. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tetap kita harus positive thinking. Jangan berburuk sangka kepada siapapun gitu loh ya. Kalau kata Gus Dur itu, ya, kita berdiskusi, kita berdebat, itu cukup di mulut saja. Nggak usah sampai masuk ke dalam hati, ya. Karena nanti akan mengganggu keimanan dan ketakwaan kita, gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.